Sampai-sampai rendang itu sebanyak ratusan kilo itu habis dalam waktu yang mungkin kita juga tidak tahu dia ninggal ke itu dalam waktu berapa lama. Nah, dari waktu ninggal ke itulah banyak yang berspekulasi bahwa itu kesengajaan Willy Salim biar banyak uang yang ngambil rendang itu, dan ketika dia balik rendang itu sudah ludes dan itu akan dijadikan konten buat dia. Heboh hilangnya rendang 200 kg saat dimasak oleh Willy Salim di Palembang terus menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kejadian ini terjadi saat Willy Salim dan timnya mengadakan acara masak besar di Benteng Kuto Besak, Palembang dengan tujuan berbagi makanan kepada warga. Namun saat Willy Salim meninggalkan lokasi sebentar untuk ke toilet, daging rendang yang tengah dimasak hilang dalam sekejap karena diserbu warga yang tidak sabar menunggu hingga matang. Seorang petugas kepolisian yang berjaga di lokasi mengatakan bahwa meskipun sudah ada peringatan tentang bahaya mengambil daging yang belum matang dan kompor yang masih menyala, banyak warga tetap berebut mengambilnya. Akibatnya dalam hitungan menit daging seberat 200 kg itu ludes. Insiden ini menimbulkan berbagai spekulasi di media sosial. Sebagian netizen yang budiman mempertanyakan bagaimana mungkin rendang sebanyak itu bisa hilang dalam hitungan menit. Tidak sedikit pula yang menuding kejadian ini sebagai settingan atau gimmick semata. Mengingat Willy Salim dikenal dengan berbagai aksi sosial unik yang selalu menarik perhatian publik. Namun hingga kini belum ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa insiden tersebut settingan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Itu beneran rendangnya si Willy Salim itu hilang. Yang 1 ekor dimasak sebentar dia bilang ditinggal 10 menit, 5 menit, 15 menit. Beneran hilang. Beneran diambil orang sana, bukan apa-apa. Soalnya beritanya kan jadinya orang-orang gak pernah semalu ini jadi orang Palembang. Terus yang dicap itu jadi satu kotanya gitu. Itu beneran hilang, diambil, warga berebut. Masa gak ada video orang berebutan gitu lagi ngambil rendang, memvideokan gitu, gak ada ya? Kayak aneh. Kalau kalian kayak mana menurut kalian? Kayak aku kayak ada, kok ini aneh gitu loh maksudku. Aneh. Ngantri orang itu satu-satu ngambilnya atau berebut. Soalnya kalau mereka ngantri betul rapi begitu kan. Kalau berebut kayak itu jatuh lah itu kuali itu walaupun gitu besar. Atau aku ini yang terlalu over mikirinnya. Soalnya kalau orang berebut nih, kalau udah konteksnya berebut itu pasti berantakan kan. Apalagi kalau berebut kita buat lah sampai 15 menit lah. Walaupun kadang dibilang 10, 15, 5 menit ditinggal ke toilet. Itu berantakan. Cuman kan yang jadi ininya jadi satu kota Palembang gitu yang dicap. Sayangnya itu aja sih. Aneh lah pokoknya. Berapa hari ini kan viral banget ya tentang rendang Willy Salim yang hilang dalam 15 menit. Ketika konten itu naik ya, saya berpikir itu sudah settingan. Dan ternyata ada percakapan dari seseorang yang bernama Hartati Soki yang mengatakan memang sudah diset. Jika Willy keluar area 25 menit, rendang harus ludes untuk dibikin sesuatu yang seru. Karena kalau dimasak, rendang itu baru bisa matang sebelum sahur. Si Hartati ini ada di lokasi. Yang pertama, Willy itu tidak ke toilet, lalu pergi ke mobil untuk makan, tidak dijaga karena cuma ada 1-2 polisi. Yang kedua, rendang tidak matang-matang, harus nunggu 4 jam lagi dan mereka memutuskan setting semuanya. Ditinggal 30 menit lebih. Kalau benar-benar kejadian ini adalah settingan, ini benar-benar tindakan yang sangat disayangkan. Sudah beberapa hari ini nama Palembang menjadi bahan cibiran di media sosial. Sebut tidak tertib, rakus, bahkan dibandingkan dengan kerumunan di Perindapan. Padahal banyak pihak yang bekerja keras untuk mempromosikan Palembang sebagai kota wisata kuliner yang berkelas. Kalau informasi dari Hartati Sauki ini benar, bahwa rendang belum matangnya sengaja ditinggalkan tanpa pengawasan, Willy Salim seharusnya bertanggung jawab atas nama besar kota Palembang. Minimal ia harus memberikan klarifikasi dan minta maaf, karena tanpa konteks yang jelas, citra Palembang yang sudah dibangun susah payah hancur begitu saja hanya demi sebuah konten seru. Bagaimana pendapat kalian?
sekarang kita akan bedah dari dua sisi, dari sisi oknum sama sisi Willy Salimnya dewek. Karena ngapo? Karena isu ini sudah jadi isu nasional dan nama Palembang dikit banyaknya jadi kurang enak didengar. Image Palembang jadi buruk karena hal ini. Ada juga yang komen di VT aku, kak itu tuh konten baik dari Willy Salimnya biar Willy Salim lebih viral. Oke, aku tidak membatasi pendapat uang karena balik lagi pendapat uang itu beda-beda dan kalian berhak untuk berpendapat. Kalaupun memang itu benar-benar dibuat sengaja oleh Willy Salim biar viral, alangkah jahatnya Willy Salim. Karena ngapo? Karena dikit banyak dengan hal kayak gitu nama Palembang tuh jelek. Dan kalaupun memang itu konten, ngapo oknum-oknum yang ada di sana atau siapapun yang ada di sana dengan berita ini viral dan bikin Palembang jelek, ngapo kalian tidak speak up? Kalau memang itu konten, harusnya kalian ada yang speak up, ada yang speak up kalau memang itu konten dan nunjuk ke bukti-bukti kalau memang itu sengaja dibuat Willy Salim jadi konten. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan Willy Salim meninggal ke Rendang ini katanya dia nak makan, nak minum, atau ada juga ngomong nak ngecek. Nah pertanyaan aku, berapa lama dia meninggal ke Rendang itu? Sampai-sampai Rendang itu sebanyak ratusan kilo itu habis dalam waktu yang mungkin kita juga tidak tahu dia meninggal ke itu dalam waktu berapa lama. Nah dari waktu meninggal ke itulah banyak yang berspekulasi bahwa itu kesengajaan Willy Salim biar banyak uang yang ngambil Rendang itu, dan ketika dia balik Rendang itu sudah ludes dan itu akan dijadikan konten buat dia. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, di situ kan ada Pak Polisi yang jago. Nah pasti polisi itu juga punya common sense, punya common sense bahwasanya itu Rendang bukan punya uang banyak itu, bukan punya oknum-oknum yang ngerebut itu, bukan. Itu punya Willy Salim. Pasti polisi itu tahu itu punya Willy Salim. Ngapo tidak dicegah? Kan bapak polisi gitu loh. Masa bapak takut sama masyarakat yang ada di situ, sama oknum-oknum yang ngerebut Rendang itu? Dan aku miris ketika ada salah satu polisi yang ditanya, terus dijawabnya, itulah luar biasanya. Pak, itu bukan luar biasa pak. Kalau bapak itu ngomong luar biasa, itu akan jadi satu kebiasaan menurut uang yang gak tahu. Dan bapak juga tahu itu belum mateng pak, gitu loh. Kan bapak tahu Rendang tuh wayahnya mateng. Kalau belum matang lah diambil, itu kan namanya mencuri atau maling. Nah itu yang nomor 3. Nah ini yang terakhir, nomor 4, ini dari sisi oknumnya. Sekali lagi, untuk oknum bukan galau-galau wong Palembang. Untuk oknum yang ngerasa ngambil Rendang itu, cak manapun alasan kalian, itu adalah sesuatu yang salah. Karena pertama itu bukan punya kalian, dan kedua itu Rendang belum matang. Alang kesejarah kalian ngambil barang yang belum matang, dan itu juga bukan punya kalian. Dan tadi barusan aku baca di akun gosip kalau ada salah satu warga Palembang yang ngaku kalau dia ngambil Rendang itu setengah matang biar dia bisa matang ke di rumah dan ngebantu Willy Salim masak. Halo, alasan kau bikin malu warga Palembang lagi, alasan kau blunder atau kau sengaja biar viral, tidak itu caranya. Itu namanya kau pembodohan diri sendiri. Nah itu udah tadi perspektif dari dua sisi, dari sisi oknumnya sama sisi Willy Salimnya, Kalaupun memang ternyata itu adalah kesengajaan Willy Salim biar viral dan biar jadi konten dia, kalaupun memang bener, tolong nian, Willy Salim, tolong kau harus minta maaf kalau memang itu kau sengaja buat konten. Kau harus minta maaf karena ngapo? Karena uang-uang sudah berspekulasi bahwasanya Palembang image-nya jelek karena terkesan rakus. Nah, kalaupun memang oknum-oknum itu yang ngambil Rendang setengah matang itu yang bukan punya dia, tolong nian, uang-uang cak kamu tuh musnah lah dari Palembang. Minimal tobat maksud aku tuh. Karena ngapo? Karena kamu nama Palembang jelek. Kami yang di rantau ini selalu jago nama baik Palembang. Kami lah jago nama baik Palembang. Kamu yang di sana oknum itu yang ngerusak nama Palembang. Jadi tolong, ini hari baik, bulan baik, sadar, tobat maksud aku tuh. Terus liweran soal rendang ya. Dan mereka itu pada membanding-bandingkan antara Bobon Santoso yang membagikan makanan di Papua sana yang tertib dan teratur gitu kan. Tapi Willy Salim membagikan di Palembang itu berakhir dengan hilang rendangnya dalam beberapa menit aja. Padahal tinggal ke toilet doang katanya. Ya ampun, padahal cuman oknum ya guys. Ini cuman oknum. Jangan menyamaratakan dari kota misalnya ya. Jangan bilang oh semua orang Palembang itu bukan ya guys. Itu hanya segelintir oknum ya. Jadi pada komen-komennya pada bilang orang Palembang tidak beradab apa segala macem. Enggak, itu hanya oknum ya guys.
hanya oknum ya. Tapi emang kita harus belajar gitu loh, jangan serakah kayak gitu ya. Ya minimal punya adab lah, teratur lah ya kan. Ada lagi yang soal es durian katanya juga gitu, udah diemut bijinya dimasukin lagi ke tempatnya katanya ya. Itu oknum ya. Jadi hanya segelintir orang yang perlu ya dikasih wawasan lah.